file ada. Application. Do you want to share? Aduh, nanti tuh Pak. Bu Mawar, Pak Krisna, nanti lanjut ya. Saya mencoba, saya keluar untuk ngecek paslon saya ya. Siap. Oh iya, Bapak, nggone nganu ono ning ndi? Di ini. Siapkan absen. Ya, Bapak Ibu yang sudah bergabung, dimohon bersabar. Kami masih memproses teknisnya. Syarat kelasnya masih agak terkendala. Iki piye? Terus share. Piye, Pak? Tadi aja tuh. Apa nih? Enggak, nanti itu sebentar Bu. Your Android screen ini kan bukan. Ya. Aku iki iki. Floor. Oh, Ya. Di mana? iki. Ini tugas VCT. Nah, ini tugas VCT. Nah, oh. Jam 2. Ayo Pak benar tolong di. Iya. Ya, lur. Tapi mungkin biasa. Ayo. Kok malah stop sharing ya? Halo, udah masuk belum nggih nganu nih? Terakhir PowerPoint-nya saya. Kalau PowerPoint-nya belum, Bu. Kami lihatnya di folder-folder gitu. Oh, Belum. belum keluar ya? Itu Ini sekarang. Saran saya enggak ya, share. ada dua tadi Pak. Ayo ini. Screen aplikasi. Screen. Terus Ini aplikasi application. Windows. Tugas VCT itu. PCT. Share. Begini. Belum. Belum nih. Belum juga teman ya. Belum keluar juga ini, Bu. Baru Loading, to share content. Loading, Bu. Oh, loading. Oh iya. Ini loh. Nah. Masih loading juga, Bu. kembali ke folder. Sudah. Oh. Folder, Bu. Kembali ke folder. Klik aja Bu. Tinggal diklik sudah masuk folder ini. Oke.
Diklik aja Bu, double klik gitu aja. Coba. Oke. Sudah Bu. Di laptop sudah terbaca. Udah Bu. Gimana? Sudah? Sudah kok. Sudah. Oh ini, sudah keluar? Sudah keluar. Sudah keluar. Kalau dari saya sudah keluar. Oh gitu. Oh iya. Keluar. Oh oke. Mau Mulai coba sekarang? ini dulu cek mau Oh, cek iya. video dulu bisa? Bisa. Maksudnya oh iya. Oh iya, iya bisa. Ya, sebentar Bu, sebentar. Oh iya. Ya. Datanya ini ganti ya Bu. Oke, siap. Bentar, Bu. Nah, kita mulai? Ya, oke. Bismillah. Oke. Oke, Bu Risti oke, Pak Krisna oke? Halo Pak Krisna? Ya, ready Ya, Pak. belum ya? Sudah ready. Oke. Selamat siang Bapak Ibu, selamat datang di sesi 6 VCT Batch 6 DIY kali ini hari Jumat 3 April 2020 dengan judul materi Menggapai Asa dengan program Gemes Ayu. Menggapai asa dengan penerapan program Gemes Asri yang akan dipaparkan oleh presenter kita Ibu Risti Apriliani SPD dari SD Senansari Bantul. Saya Laurentia Mawar akan menjadi host selama 1 jam ke depan dan Bapak Krisna Aji Wibowo SPD sebagai moderator akan memandu jalannya presentasi. Baik, kita langsung mulai saja kepada Bapak Krisna. Kami persilakan. Baik, selamat siang. Bapak Ibu guru hebat. Senang sekali kita bisa bertemu pada siang hari ini dalam live streaming di Webex. Kali ini kami akan mempresentasikan sebuah materi yang sangat menginspirasi kita yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Risti Apriliani SPD. Sebelum acara kita mulai, marilah kita berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Cukup. Selanjutnya kepada Risti Apriliani, silakan paparkan apa yang nanti ada di Ibu disampaikan kepada para peserta. Dan untuk para peserta setelah paparan dari Ibu Risti nanti akan buka sesi tanya jawab. Monggo Bu Risti.
Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih kepada Ibu Mawar yang telah menjadi host hari ini dan juga Bapak Krisna sebagai moderator untuk presentasi ke saya pada siang hari ini yang berjudul Menggapai Asa dengan Penerapan Program Gemes Asri. Eh, Sebelumnya, saya di sini mohon izin kepada Bapak Ibu hebat sekalian. Saya di sini masih banyak kekurangan, jadi apa yang akan saya sampaikan nanti, jika ada kurangnya, mohon nanti bisa sharing untuk kita bersama-sama mengupayakan bagaimana supaya kita bisa mengembangkan diri, terutama untuk diri saya sendiri. Oke. Yang selanjutnya, Gemes Asri dari apa yang akan saya sampaikan kali ini merupakan kepanjangan dari gerakan menyenangkan di sekolah asyik dan menarik. Nah, ini merupakan ide dari saya bagaimana mengemas suatu cara mengajar supaya tidak membosankan, tidak monoton. Jadi anak-anak di sekolah tidak hanya sekedar belajar, tetapi mereka bisa mengalami ada pengalaman belajar yang lain, tidak hanya melulu mengenai pelajaran. Dan mereka, terutama anak-anak, betah di sekolah. Bukan berarti terus mereka nggak pulang ya, cuman dengan adanya Gemes Asri ini, anak-anak sekolah itu mau berangkat sudah ada semangatnya tersendiri. Bahkan mungkin di sekolah tidak segera tanya kepada guru, Bu, istirahatnya jam berapa, pulangnya jam berapa. Nah, seperti itu. Untuk yang selanjutnya, apa yang melatar belakangi dari presentasi saya pada siang hari ini? Yang pertama, kebanyakan dari kita mungkin di yang saya amati itu masih menggunakan pembelajaran yang monoton. Misalnya dengan mencatat, buka LKS-nya, buka bukunya, baca sendiri, kerjakan. Jadi guru hanya bertindak satu arah, jadi kurang adanya interaksi kepada anak-anak supaya pembelajaran di kelas itu menjadi menarik ataupun pembelajaran menggunakan metode mengajar itu terus. Nah, seperti itu. Yang kedua, yaitu kurangnya motivasi guru terhadap siswa. Jadi, anak-anak itu mempunyai latar belakang sendiri-sendiri ya Bapak Ibu. Jadi, apa yang kita lihat belum tentu ternyata di kenyataannya mereka itu baik-baik saja. Ada yang mungkin di rumahnya mempunyai masalah dengan orang tuanya, dengan saudaranya, atau dengan keadaan ekonomi yang terbatas, atau mungkin dia anaknya yang pendiam. Nah, tugas guru tidak hanya sekedar mengajar, tidak hanya sekedar menyampaikan informasi apa yang ada di buku atau hanya sesuai dengan kurikulum. Tetapi kita juga bisa ngerengkuh lah. Jadi bisa bisa membawa anak-anak supaya dekat secara emosional dengan kita. Jadi anak-anak ada motivasi tersendiri dalam dirinya supaya anak-anak, oh ya, saya punya cita-cita seperti ini. Saya harus berusaha supaya dapat mengejar apa yang menjadi cita-citanya. Dia harus bisa berubah, harus lebih baik dari orang tuanya, dan sebagainya. Untuk yang selanjutnya, latar belakangnya adalah guru dan siswa kurang memiliki kedekatan emosional, atau bisa dikatakan gurunya jaim. Nah, guru itu memang harus mempunyai wibawa, tetapi tidak ada salahnya apabila seorang guru itu harus bisa membaur dengan muridnya. Misalnya murid-muridnya anak kelas 1. Ya, mungkin bisa gurunya sesekali waktu di kelas tidak melulu dengan pelajaran, tapi sambil diselingi
Terus kemudian bisa juga pada waktu istirahat, guru itu tidak hanya sekedar langsung istirahat ke kantor, duduk ngobrol gosip dengan guru-guru yang lain, tetapi bisa juga sesekali waktu guru itu juga ada di kelas, mengamati bagaimana siswa-siswanya pada waktu istirahat, bagaimana mereka bercanda, mereka belajarnya seperti apa. Kadang kan waktu kita istirahat saat di kelas, mereka itu merasa saat jam istirahat itu free, bener-bener free. Jadi mereka kadang ada yang cerita tentang film, ada yang cerita tentang bagaimana keadaan di rumah, atau misalnya tentang sesuatu hal mainan yang baru pada waktu itu atau yang lainnya. Jadi guru sebisa mungkin juga bisa membaur dengan murid-muridnya sehingga terjadi kedekatan emosional. Jadi guru itu tidak jaim, tetapi guru itu juga terus enggak sak carpe dewe, mungkin seperti itu. Cuman tetap guru itu ada wibawanya, cuman dengan anak guru itu bisa terjadi kedekatan emosional seperti anaknya sendirilah di sekolah. Nah, jadi tanpa kita sadari nanti pada waktu anak-anak itu kok sudah merasakan ada kedekatan emosional terhadap gurunya, nanti kadang misalnya pada waktu mereka punya masalah ataupun mereka ada sesuatu hal yang menyenangkan atau sesuatu hal yang bagi mereka menyedihkan, itu mereka bisa curhat lah dengan gurunya. Jadi itu bisa dijadikan parameter, oh anak itu sudah ada kedekatan dengan saya karena pada waktu keseharian anak-anak suka ngobrol ataupun bercanda gurau dengan gurunya. Jadi anak-anak itu merasa di sekolah itu mereka sudah merasa nyaman, bahkan mereka tidak merasa canggung dengan gurunya. Nah, atau bisa juga dengan guru itu pada waktu mau masuk ke kelas, misalnya pada waktu membawa media belajar ke kelas itu sambil dibawanya mungkin agak berbeda dari biasanya. Misalnya biasanya ditenteng itu ditaruh di atas kepala ataupun misalnya di atas pundak atau bagaimana caranya. Nah, supaya anak-anak itu apa Bu? Itu apa Bu? Nah, jadi anak-anak tidak merasa canggung dengan gurunya, tetapi mereka juga mempunyai batasan sopan santun dengan gurunya, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, idealnya pendidikan itu nih, misalnya di sini anaknya itu senang, tertawa, belajar meskipun bukunya itu banyak sekali, bukunya yang harus dipelajari itu banyak, dia tetap senang, merasa bahwa apa yang dia pelajari itu akan menguntungkan bagi dirinya. Dia merasa butuh dengan ilmu yang harus dia pelajari, jadi dia belajar dengan senang hati. Terus yang selanjutnya di samping kanan ini adalah anak-anak yang meskipun anak SD tapi sudah menggunakan IT. Ya, mereka sudah membawa laptop ataupun sudah membawa HP untuk belajar, jadi bukan hanya untuk bermain game, tapi bisa digunakan untuk mereka misalnya mencari bahan materi pelajaran atau menemukan hal-hal yang sulit untuk dipelajari. Nah, yang selanjutnya di sini Bapak Ibu, anak-anak juga melakukan praktek. Misalnya di sini anak-anak melakukan praktekum IPA, membuat benda dari apa yang ada untuk dijadikan bahan untuk pembelajaran. Dan selanjutnya di sini jumlah siswa dalam kelas itu jumlahnya sedikit, terus kemudian sarana prasarananya itu menggunakan itu panabot ya Bapak Ibu. Jadi mereka itu dengan menggunakan pulpen yang elektrik itu, jadi mereka sudah bisa menulis di sana atau menghapus langsung di sana. Jadi tidak perlu menggunakan untuk spidol yang misalnya digunakan untuk whiteboard seperti biasa. Jadi anak-anak bisa langsung mempelajari apa yang ada di panabot tersebut dengan menggunakan pulpen yang ada di situ, dan juga ruang kelasnya nyaman. Tempatnya itu proporsional, jumlah anaknya tidak terlalu banyak, kemudian tempatnya untuk
bergerak leluasa, bahkan sudah ada AC-nya, jadi anak-anak tidak merasa di dalam kelas itu merasa gerah kepanasan seperti itu. Itu untuk idealnya. Nah, tetapi, realita pendidikan ya saya berharap tidak di tempat kita nggih, ini di tempat lain. Nah, ini alhamdulillah kalau di tempat kita sudah bangunannya bagus, sudah ada meja kursinya yang bagus. Nah, tapi ternyata di sini ada ya Bu, jadi anak-anak sudah nyaman belajarnya. Nah, meskipun ini papannya masih menggunakan blabak ya, nggih. Jadi sama kayak di tempat saya. Tapi nggak masalah. Tapi anak-anak sudah berada di ruangan kelas yang sudah menyenangkan. Untuk di kelas nyaman, ada kursi, ada meja yang bagus, ada papan yang bisa digunakan untuk menulis, dan juga ruangan kelas yang memadai. Selanjutnya di sini, nah sebelah kanan ini dulu zaman waktu saya sekolah juga, bahkan mungkin di Bapak Ibu sekalian ada yang mempunyai titel untuk gurunya masing-masing. Mana guru yang killer, mana guru yang sangar, mana yang guru yang menyeramkan. Nah, jangan sampai di tempat kita anak-anak menyebut kita seperti itu Bapak Ibu. Jadi jangan sampai ada yang killer, menyeramkan. Nah, seperti itu. Jadi bagaimana di kelas itu anak-anak benar-benar nyaman, benar-benar senang belajar di sekolah. Yang selanjutnya, kalau yang tadi itu ada gambar anak belajar dengan ceria, bukunya banyak, dia nggak masalah. Tapi di sini, nah ini bukunya banyak sekali, bahkan dia sudah merasa sedih untuk mengerjakan tugas-tugasnya. Nah, dan selanjutnya ini Bapak Ibu ada gambar juga, ternyata di tempat kita itu masih ada yang pada waktu guru menjelaskan, anak-anaknya sibuk sendiri. Jadi tidak ada interaksi antara guru dan siswa. Gurunya menerangkan, siswanya juga menerangkan ke temannya, menjelaskan ke temannya. Padahal yang dijelaskan adalah bab yang berbeda dari yang disampaikan oleh gurunya. Jangan sampai seperti itu. Jadi di kelas kita harus tahu, oh anak itu ternyata nggak perhatikan. Bagaimana caranya kita bisa untuk memberitahu kepada anak-anak supaya tetap memperhatikan kita, tapi dengan cara yang halus, tanpa dia sadari dia akan merasa tidak enak dengan kita, akhirnya kita juga diperhatikan. Jadi anak-anak dengan kesadaran sendiri akhirnya belajar nyaman di kelas dengan memperhatikan guru, dan dia juga bisa menyampaikan apa yang menjadi unek-uneknya itu. Nah, untuk yang selanjutnya, nah dalam kegiatan program Gemes Asri ini ada poin-poin kegiatan yang sebenarnya ada banyak sekali ya Bapak Ibu, cuman ini saya kemas menjadi beberapa poin. Salah satunya yang pertama adalah menghias kelas. Yang selanjutnya yaitu pojok baca. Terus yang ketiga adalah penggunaan yel-yel kelas. Kemudian yang selanjutnya adalah pembelajaran yang menyenangkan. Dan yang terakhir adalah outing kelas. Nah, meskipun saat ini sedang musim seperti ini, kita tidak boleh keluar kelas, kita bahkan tidak boleh di sekolah dulu ya Bapak Ibu, tapi semoga apa yang saya sampaikan ini bisa diterapkan besok pada waktu kita mengajar di depan anak-anak, bisa kita laksanakan. Nah, kemudian kita juga berdoa ya, moga-moga wabah ini segera berlalu, semuanya sehat-sehat, dan kita bisa belajar dan mengajar seperti sedia kala. Amin. Nah, ini Bapak Ibu, sebelum program saya dilaksanakan, Gemes Asrinya itu, kelas itu memang bersih. Nah, tapi di tembok-temboknya juga bersih, tidak ada tempelan, tidak ada hiasan yang bisa membangkitkan mungkin motivasi belajar anak. Nah, di sini masih temboknya masih bersih sekali. Nah, ini bahkan tempelan-tempelannya juga masih belum tertata rapi. Nah, terus kemudian nih dengan keadaan hiasan dindingnya juga
masih banyak yang polos nggih. Jadi mungkin anak-anak ada yang pada waktu gurunya mengajar malah dia sibuk sendiri menggambar atau dia menulis sesuatu hal yang mungkin di luar konteks pembelajaran. Nah, seperti itu. Nah, berikut ini adalah kegiatan menghias kelas setelah tadi temboknya masih bersih. Nah, ini kita libatkan anak-anak. Jadi Bapak Ibu bisa melibatkan anak-anak untuk coba yuk kita buat apa untuk menghias kelasnya. Nah, ini kelasnya sudah dibandingkan sebelumnya, tadi kelasnya bersih, sekarang kelasnya sudah ada tempelan-tempelan dan tempelannya itu juga sesuai dengan ini nggih pembelajaran. Misalnya di sini ada tempelan pojok baca, kemudian di sini ada ini ada tentang tema 1, 2, 3, materi-materi dalam buku tema 1, 2, 3. Terus kemudian ada juga di situ ada hasil karya belajar siswa. Nah, itu dibuat untuk menghias di kelas. Nah, misalnya juga seperti ini, adanya pohon tema dibuat seperti itu. Jadi lebih menarik apa saja tema-tema yang akan dipelajari anak-anak di kelas tersebut. Nah, terus juga bisa juga ini Bapak Ibu di kelas ditempel pohon impian. Nah, nanti Bapak Ibu membuatkan pohonnya atau siswa diajak ayo buat pohonnya. Terus kemudian siswa kita diminta untuk menulis impiannya apa. Nah, kalau misalnya ada yang mau jadi dokter, ada yang mau jadi guru, ada yang mau jadi tentara, polisi, kemudian menjadi wirausaha ataupun yang lainnya bisa ditempelkan di situ. Jadi bisa untuk memotivasi anak. Oh iya, saya sudah menempelkan pohon impian di situ. Cita-cita saya, impian saya mau menjadi apa. Jadi anak-anak akan ternyayang. Oh iya, saya harus semangat belajarnya seperti itu. Nah, di sini juga tidak hanya di tembok, tidak hanya di dinding, tapi juga bisa di atas langit-langit. Anak-anak dibuat, yuk nak kita buat lampion. Ataupun nanti di rumah boleh membuat hiasan apapun, bebas nanti kreasikan untuk menghias kelas kita. Nah, mungkin seperti itu. Nah, selanjutnya ini yaitu program pojok baca Bapak Ibu. Nah, kebetulan di tempat saya itu kalau misalnya pada waktu mau kenaikan kelas, anak-anaknya diminta untuk mengumpulkan buku bacaan, terserah. Buku bacaan itu tentang pengetahuan, boleh, tentang cerita rakyat, tentang buku apapun itu boleh. Nanti bisa diletakkan di pojok baca sehingga pada waktu istirahat, anak-anak tidak hanya sekedar mainan di lapangan, tidak hanya sekedar lari-larian, tapi bisa untuk memanfaatkan pojok baca yang ada di kelas. Tetapi anak-anak juga masih bisa meminjam buku yang ada di perpustakaan. Jadi pojok baca itu masih digunakan untuk anak-anak supaya bisa memanfaatkan buku yang ada di kelasnya sehingga dia bisa menambah wawasannya. Misalnya di situ ada buku cerita rakyat boleh, ataupun buku tentang pengetahuan, ensiklopedia bebas, kemudian ataupun komik sains itu kuak atau bobo atau yang lainnya, terserah nanti anak-anak supaya lebih semangat dalam program literasinya, guys. Jadi anak-anak terbiasa untuk membaca dan pojok baca dibuat tempat yang nyaman, tidak harus yang mewah, yang penting nyaman, bersih. Anak-anak nanti bisa untuk memanfaatkan pojok baca. Nah, ini misalnya pojok bacanya dibuat seperti ini, Bapak Ibu. Jadi ada yang bahkan dibuat rak yang sedang ditempel di situ, diletakkan buku, bahkan ada dihiasi foto di kelas anak-anak itu, ataupun ditambah pot bunga. Nah, untuk yang selanjutnya ini yang di bagian bawah ini, pojok bacanya anak-anak, bahkan ada yang mau, Bu, bawa bantal boleh. Jadi digunakan pada waktu mereka membaca, belajar di sini, anak-anak bisa membaca buku yang ada di situ boleh, atau bahkan di situ juga memainkan permainan tradisional, nggih, itu ada dakon. Wow. Di situ juga ada
ada yang lainnya permainan ataupun dari media-media belajar yang bisa dimanfaatkan di pojok baca. Nah, kemudian selanjutnya pada waktu mengajar jangan hanya sekedar kita ceramah, tapi kita juga bisa memanfaatkan IT. Jadi misalnya Bapak Ibu di sekolah punya LCD, itu digunakan saja daripada tidak digunakan, nanti malah rusak nganggur nggih. Jadi sayang, daripada tidak digunakan, mari kita gunakan. Bahkan itu juga membantu kita apabila kita ada video yang berkaitan dengan pembelajaran, ataupun misalnya pada waktu itu kita membutuhkan gambar yang mungkin pada waktu dijelaskan kepada anak-anak susah, kita menyampaikan ke anak-anak susah, jadi kita googling, langsung googling, ini anak-anak seperti ini gambar tumbuhan, misalnya tumbuhan yang berkembang biak dengan cara vegetatif atau misalnya generatif dan sebagainya, nanti lebih mudah disampaikan kepada anak-anak, dan anak-anak juga bisa lebih tertarik di pembelajaran. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah yel-yel kelas. Nah, misalnya seperti ini. Nah, misalnya seperti itu nggih Bapak Ibu. Jadi anak-anak kita minta untuk membuat yel-yel kelasnya. Ini salah satunya ada yel-yel kelas seperti ini. Jadi anak-anak pada waktu mereka kelihatan lemes, kelihatan tidak bersemangat, kita gunakan untuk membangkitkan semangat belajar siswa dengan ayo coba yel-yelnya. Nah, pada waktu awal-awal mereka malu-malu Bapak Ibu. Jadi pada waktu ayo coba kita yel-yelnya kelasnya, itu ada yang cuma diem, ada yang hanya liatin temennya, tapi kita bagaimana caranya kita membuat anak-anak supaya berpartisipasi dalam menyemangati dalam pembelajaran, dan juga anak-anak tidak melulu terus pelajaran langsung pelajaran, tapi kita seling nggak bisa ataupun pada waktu kira-kira anak dalam masa-masa sudah merasa mengantuk, bosan, nah itu bisa kita manfaatkan. Nah, untuk selanjutnya yaitu menggunakan metode mengajar yang berbagai macam. Nah, ini misalnya menggunakan mind map. Terkadang anak-anak itu malah lebih bagus Bapak Ibu untuk buat mind map-nya, mereka lebih kreatif. Ada yang menggunakan jaring-jaring misalnya gurita, ataupun membuat dengan pohon, ataupun dengan awan, ataupun yang lainnya. Mereka juga awal-awalnya mereka memang agak kesulitan, mind map itu seperti apa, lalu kita ajarkan, lalu kita belajarnya lebih mudah, apa saja yang materi-materi pokok-pokok yang mereka pelajari. Nah, yang selanjutnya misalnya di tempat Bapak Ibu, wah saya kerepotan kalau misalnya mau pakai LCD atau sebagainya. Nah, bisa menggunakan media gambar. Media gambar itu bisa membantu juga dalam menyampaikan materi yang mungkin bagi anak-anak agak susah untuk diterima. Lembayangke itu kayak apa sih? Nah, kita bisa menggunakan media gambar. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, misalnya pada waktu pembelajaran digunakanlah suatu ketika mungkin pada ke SBK kita memanfaatkan benda-benda yang sudah tidak dipakai, tapi kita bisa kreasikan menjadi kreasi yang bagus, yang menarik. Nah, ini misalnya pada waktu itu membuat market rumah. Nah, ini bahkan ini ya Bapak Ibu, kebetulan saya dari Magelang ya, jadi di sini ada kayak yang bangunan yang khas dari Magelang itu yang seperti di pojokan ini. Nah, selanjutnya, ini misalnya anak-anak pada waktu itu sekiranya
wah kok belajar di kelas terus mungkin agak bosan, yuk kita bawa ke ruang atau ke luar kelas yang sekiranya tetap nyaman dan tetap membuat pembelajaran tetap kondusif seperti itu. Nah, atau bisa menggunakan eh, cara yang lain. Nah, ini misalnya yang bagian bawah ini anak-anak saya minta untuk membuat pop up. Nah, jadi kreasi timbul dari gambar-gambar tersebut digunakan untuk pembelajaran yang disesuaikan dengan materi pelajaran kita. Dan juga anak-anak dibuat berkelompok supaya mereka dengan temannya itu bisa lebih dekat dengan teman-temannya, dan juga dengan adanya kelompok kita ubah kelompoknya tidak selalu itu terus. Jadi anak-anak dengan siapa saja mereka dekat dengan temannya. Jadi satu kelas usahakan antara satu dengan yang lain tidak ada geng, tidak ada gap. Jadi semuanya bersatu jadi satu. Seperti itu. Nah, selanjutnya misalnya anak-anak membuat praktek. Misalnya anak-anak, mohon maaf ya. Nah, misalnya di sini anak-anak membuat kincir air sederhana dari botol bekas, sandal bekas. Nah, akhirnya jadi seperti itu, juga dibuat secara berkelompok dan mereka bangga dengan hasil karya mereka ditampilkan. Dan juga bisa diletakkan di kelas. Jadi pada waktu istirahat anak-anak bisa mempraktekkan bersama teman-temannya. Nah, yang selanjutnya Bapak Ibu, di sini saya pernah membuat yang namanya kartu pintar. Jadi kartu pintar itu pada mulanya kertas saya potong kecil-kecil, terus dijadikan 2 bagian, 1 lembarnya, kemudian nanti anak-anak menyusun dari soal dan jawaban yang sudah mereka persiapkan, seperti itu. Nah, selanjutnya seiring dengan berjalannya waktu, saya menggunakan kertas yang ada dari kumpulan soal-soal dan jawaban yang sudah dibuat oleh anak-anak. Dan soal dan jawabannya itu harus membuat suatu kesatuan dan tidak boleh terputus, misalnya seperti ini. Nah, ini. Jadi soal dan jawaban ada di situ, jadi anak-anak mereka bermain, tapi tanpa sadar mereka itu juga belajar apa yang menjadi materi, bahkan mungkin materi yang sulit untuk mereka pelajari secara abstrak deh. Jadi mereka bisa menerapkan pada waktu bermain. Nah, untuk yang selanjutnya ada juga yang dibuat lingkaran, ada yang dibuat kotak, ada buat bentuk hati. Itu terserah dari kreasi anak-anak. Yang utamanya adalah itu menjadi satu kesatuan, seperti itu. Nah, juga kita memanfaatkan yang namanya ice breaking, nggih. Jadi pada waktu anak-anak kiranya tadi bosan, mereka sudah terlihat mengantuk ataupun sudah malas untuk mengikuti pelajaran. Nah, kita pintar-pintar lah mencari ice breaking-nya apa. Nah, misalnya atau COCOIUNUT. Nah, coconut itu seperti itu. Jadi anak-anak berdiri, bergerak, jadi nggak ngantuk. Ataupun misalnya pada waktu itu kita gunakan coba tangannya ke atas, dilambai-lambaikan tangannya, lebih kencang, lebih kencang. Nah, jadi anak-anak mungkin dengan adanya ice breaking mereka bisa lebih semangat lagi, yang tadinya ngantuk jadi nggak ngantuk, yang tadinya mungkin males-malesan, ini semuanya kita kerahkan supaya harus mengikuti gerakan, supaya nggak ada yang malu-malu lagi, nggak ada yang namanya nggak pede, itu nggak ada. Nah, seperti itu. Nah, misalnya seperti ini. Nah, ya, ini yang laki-laki sama perempuan. Iya, iya, gitu ya. Nah, mungkin bisa seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak melulu dengan, tapi misalnya kita menggunakan ice breaking-nya dengan lagu yang kita ubah huruf vokalnya ataupun yang lainnya. Jadi anak-anak tidak
merasa pada waktu pelajaran wah lama banget ya nggak selesai-selesai, jadi mereka merasa enjoy saat belajar. Nah, selanjutnya bisa juga dengan games pembelajaran, misalnya pada waktu materi apa bisa kita gunakan menjadikan permainan. Nah, jadi anak-anak tidak hanya melulu duduk menulis mengerjakan soal, tapi mereka juga belajar dengan cara bermain seperti itu misalnya. Nah ini misalnya juga pada waktu anak-anak melakukan pembelajaran bisa pada waktu tentang cerita. Nah, coba dibuat wayang, kemudian mereka juga mempraktekkan dialognya seperti apa. Jadi mereka tidak hanya sekedar menulis saja, tapi juga mempraktekkan dengan berbicara. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah outing kelas. Nah, ini mungkin anak-anak diajak keluar kelas, belajar di luar kelas. Kebetulan misalnya ada kerjasama dengan misalnya ini kebun binatang Gembira Loka, jadi pada waktu ada program apa, oke kita laksanakan, ataupun pada waktu sudah semester ataupun apa bisa kita gunakan untuk, nah misalnya anak-anak diajak untuk pembelajaran di luar kelas seperti itu yang disesuaikanlah dengan materinya apa. Ya, itu dari saya materi yang sudah banyak sekali mungkin dari saya yang mungkin sudah sebenarnya sudah Bapak Ibu terapkan di sekolahnya, sudah bagus dilaksanakan. Nah, mungkin atau ada yang belum, semoga bermanfaat. Demikian presentasi dari saya, kurangnya saya mohon maaf. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih Bunda Resti yang sudah mempresentasikan ya gerak gemes asli. Ternyata menarik sekali Bapak Ibu. Di sini banyak sekali kegiatan di kelas yang bisa kita kelola menjadi proses pembelajaran yang sangat mengasihkan. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, monggo langsung hidupkan mic-nya, silahkan bertanya. Ya, selamat siang. Dari siapa, Bu? Ibu, selamat siang. Ya, ini sebelumnya untuk materi yang hari ini menarik sekali ya. Saya banyak belajar dari materi yang tadi ya. Nah, ini tadi saya ada cara-cara untuk mewujudkan dan kebun asli itu, salah satunya tadi ada yang menggunakan kartu pintar tadi. Saya itu tertarik tadi dengan kartu pintar itu tadi, itu penggunaannya bagaimana, kemudian itu pemanfaatannya pada saat pembelajaran itu kira-kira bagaimana. Terima kasih. Monggo Bu Risti ditanggapi pintar tadi yang Nobel adalah Nobel yang dijelaskan oleh Bu Risti. Monggo Bu Risti sampaikan. Oh iya, oke. Terima kasih Ibu untuk pertanyaannya. Jadi pada waktu tahun 2014 itu saya membuat kartu pintar. Nah, kartu pintar itu berisi soal dan jawaban dalam satu kartu. Jadi saya memotong kartu-kartu menjadi kecil-kecil, tetapi sekiranya itu bisa dibaca oleh anak tidak terlalu kecil, ya. Jadi misalnya pada waktu kartu yang pembatas itu misalnya kurang lebih seperti itu, lalu saya bagi menjadi dua, sebelah kiri adalah soal dan sebelah kanan adalah jawaban. Dan dalam satu kartu itu tidak boleh merupakan soal dari jawaban yang ada di samping kanannya, dan jawaban itu juga bukan merupakan jawaban dari soal yang ada di sebelah kirinya. Jadi secara berurutan, seperti pada waktu permainan domino seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya penggunaannya bagaimana? Jadi pada waktu itu karena beberapa kali waktu saya mengajar
anak-anak merasa kesulitan pada waktu materi bentuk permukaan bumi. Nah, apalagi di anak kelas 3 bentuk permukaan bumi mereka yang merupakan masa peralihan ya, dari kelas 2 di kelas 3. Jadi mereka untuk dari yang nyata ke abstrak itu mereka membayangkannya tidak semudah mungkin kita menyampaikan ke anak-anak palung adalah jurang yang ada di dasar laut dan sebagainya, atau misalnya pantai adalah perbatasan. Nah, itu kan hanya teori saja. Jadi kadang anak-anak masih kesulitan untuk untuk mempelajari tentang bentuk permukaan. Dalam pembuatan kartu pintar ini ada beberapa kali pertemuan Bapak Ibu. Jadi pada waktu yang pertama kita buat anak-anak menjadi beberapa kelompok. Terus selanjutnya mereka diminta untuk membuat soal dan jawaban. Itu misalnya mereka disuruh buat 20 soal disertai jawabannya. Nah, setelah itu kita menyediakan kartu-kartunya. Nah, ini sebelah sini adalah soal, ini adalah jawaban. Nah, pada waktu itu setelah anak-anak sudah selesai membuat soal dan jawaban, nah untuk hari berikutnya, pertemuan selanjutnya, anak-anak bisa diberikan kartu itu untuk disusun, dicoba disusun. Kalau misalnya kok ini kok nggak ada jawabannya ya, ini kok nggak bisa ya, berarti mungkin ada yang salah dengan urutannya, ataupun mungkin ada yang double, biasanya seperti itu. Nah, terus kemudian yang selanjutnya, baru setelah tidak ada masalah dengan kartu-kartu mereka yang mereka buat itu, lalu pada waktu hari selanjutnya, misalnya sudah oke, kita bisa menggunakan kartu-kartu tersebut untuk dibagikan ke kelompoknya. Nah, dalam pada waktu itu anak-anak belum menyusun, jadi masih kita jadikan satu. Setelah itu seperti kita bermain kartu Bapak Ibu, jadi kocok dulu supaya acak nggih kartu yang ada di situ acak, jadi anak-anak benar-benar tahu oh palung itu apa misalnya, ataupun soal di situ merupakan sebutkan daerah yang merupakan wilayah daratan. Nah, itu berarti oh mereka benar-benar tahu jawabannya apa. Jadi tanpa mereka sadari mereka itu belajar, tapi mereka juga bermain dan mereka bekerja sama. Nah, dalam satu kelompok, misalnya ini kamu tuh salah ini ya. Jadi bisa mereka saling mengingatkan untuk tidak saling menyalahkan ataupun saling membantu. Nah, kemudian misalnya mereka sudah lancar. Nah, kemudian yang kedua bisa kita buat acak Bapak Ibu. Jadi misalnya soal yang ada dalam kartu pintar itu kan yang buat kelompok, misalnya ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan seterusnya. Dan nanti dari kelompok tersebut nanti diacak. Misalnya kelompok 1 mengerjakan dari kartu pintar ada di kelompok 3, kelompok yang lain diacak. Jadi mereka benar-benar memahami, mengetahui penggunaan dari kartu tersebut. Nah, untuk pertanyaan kapan pelaksanaannya, itu kebijakan dari guru. Misalnya pada waktu awal-awal mereka sudah bisa menggunakan kartu pintar tersebut dengan lancar, pada waktu mereka istirahat, boleh mereka memanfaatkan itu. Jadi kartu pintarnya saya tinggal di kelas, nanti sewaktu-waktu anak-anak istirahat di kelas, mereka sambil makan bekal, ataupun mereka ngobrol santai dengan temannya, mereka sambil belajar dengan menggunakan kartu pintar itu, bisa sewaktu-waktu untuk digunakan kartu pintarnya itu. Jadi ditinggalkan di kelas, misalnya waktu pelajaran bisa, ataupun waktu istirahat bisa, ataupun anak-anak terserah untuk mau memanfaatkannya seperti apa. Seperti itu. Dan dari materi yang mungkin cakupannya agak luas, jadi tidak hanya sempit gitu ya. Halo. Jadi anak-anak membuat kartu pintarnya dari berbagai materi apapun bisa, yang mungkin bisa dibuat untuk soal dan jawaban. Untuk beberapa materi juga bisa disesuaikan dengan materinya apa. Begitu Ibu?
Bu bisa bertanya Bu? Monggo, silakan. Ini jadi kan tadi Iya, monggo. Putus-putus ya, Bu. Kecil Bu, mau kalau misalnya kartu itu tidak utama saja, melainkan perseorangan bisa kan dasar soal kartu itu baru hari di setiap anak juga dikopiok lagi bisa kan? Gimana, Bu? jadi nganu Bu Risti. maksudnya saya menangkapnya gimana? apakah sama jawabannya bisa dikopiok gitu istilahnya, diacak begitu Bu. Kalau misalnya saya pada waktu buat kartu pintar itu nanti kan setiap kelompok itu kan soal dan jawabannya beda-beda. Nah, jadi saya buat dengan warna yang berbeda. Jadi nanti tahu ini soal dan jawaban di kelompok mana. Jadi misalnya ada yang tertukar ataupun jatuh, oh ini tahu untuk kelompok. Jadi bisa digunakan untuk beberapa untuk kelompok yang lain tapi dengan warna yang berbeda seperti itu. Menika Bu syarat ini siapa dari Jadi dikocoknya itu dalam warna yang sama dengan ibaratnya dengan kelompok yang sama. Nah, nanti misalnya mau diacak bisa, tetapi kartunya tidak digabungkan satu. Jadi satu kelompok itu membuat satu ibaratnya satu episode, satu materinya itu dengan warna yang sama, kelompok yang lain dengan warna yang berbeda. Jadi nanti untuk kelompok yang satu dengan yang lain tidak saling untuk misalnya ada yang hilang bisa mudah untuk di gitu. Pripun, Pak? Halo? Simak. Ya. Bu Sartini, apa bisa menyimak tadi penjelasan dari Bunda Sartini? Ya. Suaranya putus-putus, Pak, yang punya Ibu. Oke, waktu masih 4 menit. Bunda Yanda semua, masih ada pertanyaan sampaikan. Halo? Iya Bu. Bisa mendengar suara saya Bunda. Halo. Cek. Iya, Pak Krisna. Oke. Jadi Bu Sartini semoga menyimak apa yang disampaikan oleh Bunda Risti ini. Masih ada pertanyaan kah? Boleh minta nomor Bunda Risti ini. Boleh minta nomornya Bu Risti, tidak mau tanya-tanya biar nanti japri Bun. Bun. Bunda Risti. Apakah menyimak Bunda? Bunda. Iya. Oke. Masih ada waktu 3 menit. Monggo Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan sebelum ditutup. Ya, Bunda sambil mengisi ini. Menunggu pertanyaan. Berarti dari apa yang dipresentasikan Bunda tadi ada berapa media pembelajaran atau strategi pembelajaran atau teknik pembelajaran, termasuk buat usaha ikut main mapping, kartu pintar, dan ice breaking. Itu saya yang tertarik sebenarnya di main mapping karena sebenarnya ini sangat menarik sekali karena siswa membuat catatan berupa gambar gitu.
kemudian itu berdasarkan kata kunci yang dibuat siswa sendiri. Apakah demikian, Bu Risti? Bu Risti, Bun. Iya, Pak. Nggih, menyimak. Iya. Berkenaan dengan mind mapping yang barusan saya sampaikan. Iya, gimana? Oke. Untuk mind mapping itu berarti yang harus anak-anak harus menguasai materinya dulu. Oke. Bisa mendengar, Bunda? Cek, Bunda. Bu Mawar, apakah Krisna suaranya? Iya, bisa Pak, tapi suaranya putus-putus, jadi kurang jelas. Iya, saya juga putus-putus Pak Krisna. Oh. G. Berkenaan dengan mind mapping. Sudah bisa didengar, Bun? Sekarang, Bun. Sudah Bapak. Sudah clear, G. Jadi untuk mind mapping tadi siswa kan harus Mohon maaf, gimana Pak maksudnya mind mappingnya kenapa? Siswa kan harus menguasai materinya terlebih dahulu, karena di situ siswa nanti membuat kata kunci yang akan dibuat mind mapping begitu, Bu. Bunda Risti? Bu Mawar bisa mendengar ya? Atau terputus-putus ini? Bisa mendengar. Jelas atau terputus-putus? Agak diputus tapi lebih baik daripada yang tadi. Mungkin Bunda Risti terkendala sinyal, Bun. Iya, betul. Baik, Bun, karena waktunya sudah menunjukkan pukul 15, monggo Bu Mawar saya serahkan kembali. Sebelumnya kami selaku presenter dan moderator pribadi saya minta maaf sebesar-besarnya karena dalam presentasi kali ini belum dapat menampilkan yang maksimal dan bermanfaat. Monggo Bu Mawar ditutup sebelumnya diberikan resume. Iya, terima kasih Bapak. Bapak Ibu, mengingat aku sudah menunjukkan pukul 3 sore dan sesuai jadwal, mohon maaf sekali saya harus menutup sesi 6 VCT Batch 6 DIY kali ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Risti Aprilian SPD yang sudah berbagi ilmu kepada kita semua. Semoga bermanfaat untuk kita sebagai guru yang setiap hari harus dituntut untuk menjadi guru yang inovatif dan kreatif. Tidak lupa juga kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Krisna Aji Wibowo SPD selaku moderator yang sudah memandu acara ini sehingga semuanya berjalan dengan lancar. Demikian VCT Batch 6 DIY sesi 6. Apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan, dengan tulus saya mohon maaf. Kami semua undur diri, terima kasih atas partisipasinya, dan sampai bertemu di lain kesempatan. Terima kasih. Yang belum presensi, monggo. Monggo Bapak Ibu masih ditunggu yang belum presensi. Oke, Bu Mawar, bisa Bu Siti masih ada di dalam, Pak? Bunda Siti Andrani monitor di dalam atau tidak, Bunda? Bu Andriani di situ nggak ya? Kayaknya tidak nampak ini. Halo?
Jadi mencoba mboten nggih. Coba hubungi lewat WA dulu. Halo? Halo?